dengan menerapkan hukum-hukumnya, sehingga turunlah barokah dari langit dan bumi, sehingga turunlah kebajikan-kebajikan, sehingga diangkatlah segala kerusakan-kerusakan. Hari ini kita tahu kerusakan yang menimpa negeri ini juga menimpa negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Ngantuk guys. Itu penindasan, penjajahan, kemiskinan, dekadensi moral, sekularisme, liberalisme, dan berbagai isme-isme yang berusaha ngomongnya tidak Islam. ketinggian guys ya, sampai santrinya ngantuk. Sampai hari ini orang murtad pun tidak merasa murtad. Cuci muka Karena dulu bang. tidak ada ukubat bagi orang yang secara qaul maupun fi'il, secara Pak D sebentar lagi sudah lengser ya, nggak usah dimakjulkan, nggak sampai setahun setengah. Apa kalian makjulkan Pak D Jokowi mau melawan 82 orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Apa berani menghadapi relawan-relawan Pak D Jokowi yang sampai detik ini masih setia tegak lurus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir jabatannya 2024? Setelah keluar people power sepi, sekarang muncul lagi yang namanya petisi untuk memakzulkan Pak Jokowi. Mereka seperti seakan-akan tidak pernah berhenti untuk berjuang. Mereka membuat dengan segala macam cara dan upaya agar bagaimanapun juga mereka ingin Pak Jokowi ini segera diturunkan, segera lengser dari masa jabatannya. Padahal beliau ini sebentar lagi selesai dari masa jabatannya. Akan tetapi sekelompok oknum atau orang ini, mereka seperti tidak puas kayak saya, maunya Pak Jokowi hari ini juga segera diturunkan. Dasar DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagai aturan undang-undang dasar 1945 untuk segera proses makzulkan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dan menegakkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Petisi 100 penegak kedaulatan rakyat Jakarta 20 Juli 2023. Mereka Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, setelah kita melihat video yang disampaikan atau yang dibacakan oleh Abdul Wahab Mahua, ya, ini biasanya Bang Amin ya, Mbah Amin. Kemana Mbah Amin gak nongol tapi ikut tanda tangan. Mungkin karena telah membuat people power ya, tidak ada yang hadir menjadi opil power, maka malu ya, digantikan, dibacakan oleh Abdul Wahab Mahua. Monggo ya, ini zaman demokrasi. Semuanya punya hak untuk bersuara, untuk berpendapat. Akan tetapi menurut hemat Gus, marilah kita ini membuat sesuatu yang bisa memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk cari panggung saja. Wong sama-sama kita tahu, hampir seluruh lembaga survei yang ada di Indonesia ini, ya, meletakkan bahwa kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi ini terendah 70%, ya, tertinggi 82%, bahkan dari LSI kemarin itu hampir 90%. Coba kita lihat. Ya, kalau kita melihat orang-orang semacam ini, apalagi ada tokoh agamanya, ya, ada mantan jenderalnya, ada teman-teman aktivis. Ayo, Indonesia ini rumah kita bersama. Mari sama-sama kita jaga kedamaian, ketentramannya. Presiden Jokowi tidak usah dimakjulkan, ya. Sebentar lagi, nggak sampai 1 tahun setengah, sudah habis masa jabatannya. Kalau bikin petisi semacam ini kurang 3 tahun, kurang 5 tahun yang lalu, monggo silahkan.
Wong Pak D sebentar lagi juga mau habis masa jabatannya. Sehingga teman-teman GOS ya, begitu melihat ya laman yang ada di media, baik di internet maupun di media-media online yang ada, GOS ini ada petisi 100, maksudnya apa? Cari panggung atau guyonan atau bikin kegaduhan saja? Ya mungkin salah satunya ada yang seperti yang ditanyakan teman-teman tadi. Wong Pak D sebentar lagi ya, gak sampai setahun setengah sudah habis masa jabatannya, kok bikin pemakjulan, lengserkan ya, makjulkan Jokowi segera. Ya kami sungguh sangat menyayangkan ya kepada teman-teman semuanya. Seandainya bikin petisi, mau mendekati pemilu begini, mari sama-sama kita membuat petisi agar pemilu 2024 berjalan sesuai dengan mekanisme waktunya. Terus isi petisi tersebut, pemilu harus berlangsung dengan aman, damai, kondusif, jangan sampai ada polarisasi. Ketiga, petisinya pemilu ya harus berjalan jujur, adil, dan transparan. Lah rakyat Indonesia akan senang, akan banyak mendukung. Ya, saat ini masyarakat ini khususnya para elit banyak konsentrasi di dalam masalah suksesnya pesta politik selama 5 tahunan pemilu serentak di 2024. Janganlah cari panggung dengan membuat kegaduhan semacam ini ya. Sungguh sangat kami sayangkan ya. Mari kita isi kemerdekaan bangsa ini dengan melakukan langkah-langkah yang lebih positif. Bukan GOS mencela daripada petisi ini, tidak. Cuman tidak cocok pada waktu dan tempatnya. Pak D sebentar lagi sudah lengser ya. Gak usah dimakjulkan. Gak sampai setahun setengah. Apa kalian makjulkan Pak D Jokowi mau melawan 82 orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Apa berani menghadapi relawan-relawan Pak D Jokowi yang sampai detik ini masih setia, tegak lurus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir jabatannya 2024? Mari kita semuanya ayo berpikir waras ya, agar sahabat damai Indonesia, salam juang relawan Jokowi. Demikian konten singkat ini kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan dan pencerahan buat kita semuanya. Sekali lagi, rumah Indonesia, rumah besar kita bersama. Mari sama-sama kita jaga kedamaian dan kondusivitasnya. Dari kami, salam juang relawan Jokowi. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu dan relawanmu membelanya. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka! Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita bersama-sama untuk menjaga rumah kita ini dari oknum-oknum atau sekelompok orang yang ingin memecah belah, sekelompok orang yang ingin merusak, guys ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Soleh bahwa sebentar lagi Pak D ya, Pak Jokowi tanpa perlu harus people power, tanpa harus repot-repot buatkan 100 petisi, 1000 petisi, 1 juta petisi, Pak Jokowi akan turun dengan sendirinya, guys ya. Karena memang jabatannya sudah berakhir. Dan Pak Jokowi sudah dengan tegas menyatakan beliau tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Ya, beliau taat terhadap aturan dan taat terhadap konstitusi. Jadi ngapain kita harus repot-repot, harus membuang-buang waktu, tenaga, dan energi untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu. Ya, biarkan Pak Jokowi bekerja dengan aman, nyaman, dengan tenang, agar beliau ini sampai dengan selesai masa jabatannya dipilih dengan terhormat dan diturunkan dengan terhormat ya. Bukan kebalik ya, bukan dipilih dengan terhormat, diturunkan dengan cara pemaksaan, dengan cara-cara yang tidak manusiawi ya. Oke teman-teman, masih ada pembahasan yang lain, masih ada suara-suara dari netizen yang lain. Mari kita sama-sama mendengarkan berikut ini. Di sini mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu petani, nakes. Aduh, mohon maaf abangku, izin state videonya abangku ya, mengenai undangan turun ke jalan intinya berdemo. Aduh, mohon maaf ya, itu bukan profesi kami. Profesi kami hanyalah
bangun tidur dan berangkat bekerja dan berusaha dan tidak lupa berdoa. Insya Allah akan membawa keberkahan buat keluarga, begitu. Dan mengenai kritikan pemerintah ya, menurut saya pribadi selaku rakyat biasa ya, di era Bapak Haji Joko Widodo lah, yang pembangunan merata, terutama yang kita menengok di kasat mata ya, terutama pembangunan tol ya, tol Sumatera ya, tepatnya di Lampung, Palembang, dan Pekanbaru Dume ya. Itulah baru di era Bapak Presiden Joko Widodo. Salam dari Pekanbaru Riau, terutama di Sumatera. Terima kasih. Ya, lebih baik kita tidur, bangun, dan bekerja untuk keberkahan anak, istri, keluarga, guys ya. Itu lebih bermanfaat daripada mengikuti ajakan Niko ini yang gak jelas. Wes, angel. Woi, rungkad. Saya kasih tahu ya, pangkat Pak Jokowi lebih tinggi daripada Kapolri. Ingat, pangkat Pak Jokowi adalah panglima tertinggi di Indonesia sekarang. Lebih tinggi daripada Prabowo, SBY, bahkan Anies Baswedan tidak ada seujung kukunya Bapak Jokowi. Well, bikin malu nuduh-nuduh ijazah palsu. Tuh yang harus dituduh ijazah palsu tuh Anies Baswedan. Diragukan keasliannya, ngaku sekolah luar negeri. Semua omongannya bohong, kerjanya nggak bener. Tukang gibul yang ngibul aja, nggak usah ngotot mau jadi presiden. Nafsu banget gitu. Itu pengen jadi presidennya banget. Itu dari dulu itu nafsu banget. Dia nggak sabar, pengennya ngerebut itu. Pengennya ngerebut. Nggak sabar nungguin Pak Jokowi turun, habis masa jabatannya. Sekarang melakukan apa saja dengan teman-temannya itu untuk menurunkan Bapak Jokowi. Ingin banget itu ngerebut tahta orang lain. Iya, makanya pengen maksulkan Pak Jokowi. Pangkat itu nggak kekal. Bernafsu sekali Anies Baswedan ingin jadi presiden. Apa agendamu Anies Baswedan? Kamu ingin menghancurkan Indonesia seperti kamu menghancurkan jalan-jalan di Jakarta itu. Kamu ingin membuat patung-patung mati gitu, benda-benda mati gitu yang tidak berguna itu. Kamu selalu mengatakan Bapak Jokowi terlalu banyak membuat pembangunan-bangunan benda mati. Kamu sendiri apa? Itu patung mesum bukan benda mati. Patung sepatu bukan benda mati. Batu bronjong bukan benda mati. Mata lu picek. Sini gua cuci pakai Baclean lu tuh otak tuh. Mau lu gua cuci pakai Baclean lu. Cong. Gua kasih tahu lu ya. Lu jangan mau dibohongin. Lu jangan mau dibohongin, Cong. Ntar lu didepak, Cong. Ingat, Cong. Kalau mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, lo bakal didepak, Cong. Ingat itu. Ini pesan emak, jangan lupa tuh. Ya. Alhamdulillah hanya pesang forward. Itu nggak usah ditakoti. Orang tahu dulu. Mana yang kemarin teriak-teriak people power? Mana yang bilang jutaan orang menurunkan Jokowi? Kalau begitu kenyataannya, apa nggak malu kalian? Sudah gembar-gembor jutaan umat. Mulutnya Amin Rais nggak bisa dipercaya. Gitu loh. Makanya, jangankan di Solo,
jauh-jauh. Sedangkan di Jakarta sendiri cuma segelintir. Para sakit hati semua yang ada di belakang Amin Rais. Gitu loh. Makanya kalian punya akal, berpikirlah secara jernih. Mana mungkin, sedangkan di Jakarta aja nggak ada pergerakan apa-apa, apalagi di perkotaan, jauh dari pusat. Seharusnya kalian malu, gitu loh. Gembar-gembor, mau mengacak-acak Solo. Buktinya mana? Buktinya sepi. Gitu loh. Amin Rais itu cuma mulutnya yang besar, tenaganya udah gak ada. Jangankan memodalin pengunjuk rasa, memodalin massa, gitu. Lalu partainya sendiri aja miskin kok, kan gak masuk akal. Amin Rais bisa bergerak kalau ada Bohir di belakangnya. Kalau dia suruh modal sendiri, gak bakalan, gitu loh. Dia nggak mau rugi orangnya. Baru kalau didukung dari belakang sama si Bohir, para koruptor yang senang dengan pola pikirnya Amin Rais, baru itu mah bergerak. Cuma segelintir orang. Cuma semangatnya aja besar, tenaganya nggak ada. Gitu loh. Sebenarnya yang hadir para sepuh, maunya dibodohi sama Amin Rais. Amin Rais itu disuruh orasi. Gak malu apa kalau kenyataan kayak gitu. Amin. Jangan mau dibodohi sama Pak Amin Rais, guys, ya. Karena beliau sendiri pernah berjanji, pernah nasar bahwa beliau akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta bolak-balik kalau misalnya Pak Jokowi yang akan menang dalam Pilpres 2019, ya. Beliau katanya mau engklek, ya, tetapi sampai dengan saat ini jalan kaki tersebut, ya, tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dilaksanakan, ya. Jadi sampai kapanpun, ya, publik akan terus menagih ucapan dari Pak Amin Rais untuk segera mewujudkan janjinya bahwa beliau akan jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, ya. Jadi orang yang seperti ini, guys, ya, yang tidak bisa menempati janjinya, ya, harusnya bagi orang yang cerdas dan waras tidak perlu mengikuti ajakan dan ucapan beliau, ya, karena beliau sendiri tidak sanggup untuk menempati atau melunasi, mentunaikan janji-janji terhadap dirinya sendiri, ya. Oke, teman-teman, ya, mungkin ini pesan saya juga, ya, buat para pendemo, orang tua, ya, ake-ake yang udah sesepuh, udah usia lanjut, yang mungkin karena, ya, bisa kita maklumi, mereka bosan di rumah, boring, sehingga mereka, ya, mungkin berpikir daripada bosan di rumah, lebih baik kita bikin gaduh, bikin ribut. Mungkin itu kali, ya, yang ada di pemikiran mereka, ya. Semoga tidak, ya. Jadi sudahlah, ya, kita tinggal bersama-sama, ya, baik haters maupun pecinta Pak Presiden Jokowi. Mari kita sama-sama menunggu, ya, menunggu hingga beberapa bulan ke depan, tinggal menghitung hari Pak Jokowi akan turun dari jabatannya, ya. Jadi kita janganlah membuat gaduh, membuat keributan, melakukan tindakan-tindakan provokatif yang justru nanti menimbulkan konflik di antara sesama anak bangsa, ya. Sebagai orang tua, yang kita harapkan dari kalian adalah kalian bisa memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, menjadi orang tua yang seharusnya, agar putra-putri bangsa, anak-anak muda, generasi penerus bangsa ini
dapat mengikuti semangat teladan yang baik dari kalian, ya. Berilah kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan bergaduh terus, ya. Mau lengserin Pak Jokowi, emang apa manfaatnya, apa gunanya, ya. Sudahlah, kita tinggal sama-sama mengawal hingga Pak Jokowi itu dapat diturunkan dengan cara-cara yang baik, ya. Lagi pula, kalian harus sadar, ada 80%. Itu artinya mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Pak Jokowi ini, ya. Apa kalian nggak takut berhadapan dengan begitu banyaknya masyarakat Indonesia ketika kalian semakin barbar, semakin nekat untuk mau menurunkan Pak Jokowi ini, ya. Jadi jangan harap, guys, ya. Menurut saya usaha perjuangan yang sia-sia, ya, energi yang sia-sia jika masih terus bermimpi untuk menurunkan Pak Jokowi, karena memang tidak mungkin, guys, ya. Pak Jokowi hanya bisa diturunkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan konstitusi, ya. Oke, guys, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kurang menyenangkan. Saya Bastian Sebo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tetap nantikan video-video saya selanjutnya dan tetap dukung channel ini. Terima kasih.